Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak saudara ke salah satu destinasi yang menarik ketika kita mengadakan perjalanan ziarah ke Holy Land. Kita berada di Mesir selama satu malam. Setelah kita berada di kota Kairo, maka kita akan menuju ke Sinai atau ke Gunung Sinai. Dan Gunung Sinai merupakan tempat bersejarah yang diyakini di mana Musa menerima 10 perintah Tuhan. Kalau saudara melihat dalam tayangan video, di sini kami berada di ketinggian di puncak Gunung Sinai, tepatnya berada di 2.285 meter di atas permukaan laut. Udara sangat dingin dan kita perlu mempersiapkan diri dengan baik supaya kita bisa sampai ke puncak Gunung Sinai. Kita berangkat dari Gunung Sinai itu biasanya pada dini hari. Kita mulai dari Biara Saint Catherine naik ke Gunung Sinai dengan menggunakan onta. Dan kalau saudara melihat dalam tayangan, di sini kami bersama-sama dengan Yudika. Perjalanan cukup jauh ketika kita meninggalkan Kairo menuju ke Gunung Sinai. Waktu yang diperlukan sekitar 7 dan 8 jam, dan kita harus mengisi dengan berbagai macam acara, salah satunya yaitu kita memuji Tuhan, bersaksi, atau kita menonton film. Kali ini kami beruntung karena kami bersama-sama dengan Yudika sehingga dia bisa menciptakan suasana sukacita bagi seluruh peserta di dalam perjalanan ziarah yang kami lakukan. Selamanya senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di Masih mengenai Gunung Sinai, seperti kita ketahui Gunung Sinai terletak di antara Mesir dan Israel, dan itu tertulis dalam Alkitab. Gunung Sinai juga disebut dengan Gunung Horeb atau Gunung Allah. Di tempat inilah diyakini dan dipercaya bahwa Musa menerima 10 perintah Allah. Gunung yang terletak dekat Biara Saint Catherine yang sudah ada sejak abad ke-6 dianggap sebagai gunung tempat Nabi Musa bertemu dengan Yahweh. Banyak jalan menuju puncak ke Gunung Sinai, tetapi ada jalan yang disebut dengan Siket Saidina Musa, yaitu jalan yang diyakini pernah dijalani oleh Musa. Jalan ini berawal dari Biara Saint Catherine. Kita lalu menggunakan onta untuk kita bisa mencapai di stasi terakhir di atas Gunung Sinai sebelum kita berjalan untuk menapak gunung tersebut yang kurang lebih terdiri dari 560 anak tangga yang tidak beraturan. Nah, di sini saya menjelaskan. Kita tahu sebenarnya jarak yang mereka perlukan dan butuhkan untuk masuk ke tanah perjanjian itu tidak lama, ya, sekitar 4 hari. Tetapi karena begitu situasi yang dihadapi oleh umat Tuhan bangsa Israel yang begitu sangat sulit, karena mereka biasa memiliki mental budak, ya, lalu mereka dipimpin oleh Musa, mereka baru mendapatkan kebebasan sehingga mereka seringkali bersungut-sungut, mereka seringkali berbantah-bantah, maka mereka disebut bangsa yang tegar tengkuk. Waktu di bawah, kita naik bus saja, saudara lihat ya,
bagaimana situasi di sini ya, begitu sangat berat ya, apalagi mereka yang berjalan. Nah, waktu mereka berjalan, mereka bersungut-sungut, mereka seringkali membandingkan kondisi mereka di Israel, walaupun mereka juga dalam kondisi yang sulit. Dekat Allah saja aku tenang, daripada jalan keselamatanku. Hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat saja, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sudah bangsa Israel melewati Mara, mereka juga melewati tempat yang namanya Elim. Sesungguhnya Tuhan sudah menyiapkan baik itu mata air dan juga pohon korma, tempat orang Israel beristirahat. Tetapi mereka memaksakan diri untuk mereka meminta Musa berhenti di Marah. Akibatnya Musa sangat marah dan dia memukul batu sehingga batu itu mengeluarkan air, tetapi rasanya pahit. Nah, saudara, setelah kita sampai di Elim, kita juga akan melewati Rafidim. Ya, kita melewati Rafidim. Kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran, sangat jelas sekali bagaimana bangsa Israel mulai keluar dari Mesir di Keluaran pasal 19. Dan mereka sampai di Sinai, di mana Yahweh menampakkan diri kepada Musa di puncak gunung ini dan memberikan 10 perintah atau hukum Taurat. Menempuh perjalanan yang cukup panjang sekitar 7-8 jam, maka tibalah kita di Sin Catherine ke Gunung Sinai. Tuhan Engkau tolong di dalam perjalanan kami sehingga berangkat dari hotel dini hari, tepatnya jam 12 malam karena kita ingin melihat sunrise. Lalu kita menggunakan bus ke Sin Catherine di Biara karena di situ sediakan unta untuk membantu pendakian kita, kurang lebih sekitar 1 jam lebih kita menggunakan unta untuk menolong kita supaya menghemat tenaga. Dan perjalanan menggunakan unta cukup menantang sehingga kita perlu hati-hati. Untuk itu kita membutuhkan fisik dan mental yang kuat untuk kita melakukan pendakian ke Sinai. Untuk itulah Musa naik ke puncak gunung Sinai bertemu dengan Yahweh dan akhirnya mendapatkan 10 perintah Tuhan, bahwa mereka sebagai umat pilihan Tuhan harus menunjukkan diri mereka kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka suci atau kudus, mereka adil, dan juga mereka benar. Tetapi ketika 10 perintah Tuhan yang berisi larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh bangsa Israel, maka mereka dapat melihat dan bercermin. Ternyata mereka tidak suci, mereka tidak benar, dan mereka tidak adil. Malah cenderung mereka kurang ajar. Untuk itu Musa melalui 10 perintah Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel mengingatkan bahwa mereka harus melakukan ketetapan-ketetapan sebagaimana yang tertulis di dalam 10 perintah Tuhan itu, sebagai bukti bahwa mereka
sungguh-sungguh sebagai umat tebusan Tuhan. Ini adalah biara Saint Catherine, dan kalau sudah lihat ada semak belukar. Disinilah tempat Musa bertemu dengan Yahweh, di mana ketika Musa berbicara kepada Yahweh. Heran-heran, berkali-kali saya naik ke Gunung Sinai, biasanya orang Indonesia tuh kelelahan mengikuti orang Beduin. Tapi ini terbalik, saudara-saudara. Orang Beduin yang kelelahan ikuti ibu mana, saya bilang. Sampai saya meloncat begini, ya. Jadi saya bilang, wah luar biasa. Biasanya orang Beduin yang kelelahan, orang Indonesia yang kelelahan, orang Beduin yang kelelahan, ya. Jadi fisik orang Indonesia ini luar biasa.